Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhat Barus, mahasiswa Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah ingat bahwa kita sudah mempelajari berbagai macam materi mengenai bahasa pemrograman Python itu sendiri, yang dimana awal-awal kita mempelajari mengenai variabel, tipe data, operasi, pengkondisian, perulangan, fungsi, dan juga sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan merecap ataupun menyimpulkan keseluruhan apa yang telah kita pelajari dalam suatu program sederhana atau yang dapat dikatakan proyek sederhana. Nah, proyek sederhana itu saya namakan flashcard, yang dimana proyek sederhana ini gambaran singkatnya adalah program untuk mempelajari dua bahasa menggunakan salah satu library yang bernama Google Trends, yang dimana kita membuat dua file yang berbeda nanti di dalam proyeknya. Yang pertama itu untuk file membuat kartunya atau membuat cards-nya dengan ditampung dalam satu list, dan yang kedua itu kita akan mengambil daftar yang telah kita buat dalam file pertama untuk dijadikan game sebagai bahan pembelajaran, yang dimana nanti kita akan menginputkan sebuah kata dalam bahasa tertentu, kemudian akan ditranslatekan ke bahasa yang akan kita tuju dan akan ditampung dalam satu list. Dan untuk file yang kedua, seperti yang sudah saya katakan, bahwa file kedua itu dia akan membaca dari list hasil terjemahan antara dua kata yang sudah kita buat dalam file yang pertama. Nah, di dalam file kedua itu nanti kita akan belajar kembali mengenai bahasa ataupun kata yang telah kita inputkan. Begitu teman-teman. Sebelum kita melakukan proses pengkodean, alangkah lebih baiknya kita membuat diagram alurnya ataupun flowchart-nya. Di sini saya akan membuat di website Draw.io untuk membuat flowchart-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita membuat flowchart-nya sebelum melakukan proses pengkodean. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka web browser baru dan juga sudah membuka tab baru. Langsung saja kita akan melakukan proses dalam pembuatan flowchart. Di sini saya akan menggunakan website Draw.io untuk membuat flowchart-nya. Langsung saja kita buka website-nya. Oke, di sini sudah terbuka kanvas kosong, langsung saja kita buat flowchart-nya. Pertama-tama kita akan menggunakan bangun datar oval ini ya teman-teman, sebagai tanda mulainya program. Kemudian di awal-awal itu nanti program akan mendapatkan list kartu ataupun yang terdiri dari satu kata yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu. Di sini langsung saja kita buat menggunakan bangun datar persegi panjang sebagai tanda proses dalam flowchart. Oke, di sini saya akan memberikan keterangan. Oke, di sini saya tulis keterangannya itu adalah mendapatkan list kartu dari file eksternal. Nah, jadi kartu ataupun kata yang kita inputkan tadi disimpan ke dalam list ataupun daftar, yang dimana daftarnya itu kita simpan ke dalam file eksternal yang berekstensi txt. Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana program Python itu membaca dan juga menulis file eksternal sederhana. Nah, jadi nanti simpelnya program itu akan menyimpan beberapa list kata dalam suatu bahasa yang sudah ditranslatekan ataupun yang belum ditranslatekan ke dalam file eksternal. Nah, file eksternalnya itu berekstensi .txt ataupun file eksternal berekstensi teks. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini program awal-awal akan mendapatkan list kartu dari file eksternal yang berekstensi txt itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya di sini saya akan menggunakan bangun datar persegi panjang lagi sebagai tanda proses, yaitu selanjutnya
program akan menampilkan kartu. Setelah beberapa kata dalam bahasa, baik itu yang sudah ditranslatekan atau belum ditranslatekan, disimpan ke dalam file eksternal, program akan menampilkan kartu seperti keterangan kartu ataupun kata yang sudah tersimpan itu apa saja berdasarkan inputan yang sudah kita berikan. Nah, selanjutnya program itu akan bertanya ataupun meminta user ataupun pengguna untuk menginputkan satu kata dalam bahasa tertentu yang akan ditranslatekan ke dalam bahasa tertentu juga. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat programnya yang dimana program itu menerima inputan suatu kata berbahasa Inggris yang akan ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Jadi di sini program akan meminta user untuk menginputkan satu kata dalam bahasa Inggris yang nantinya akan diinputkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini langsung saja saya buat bangun datar baru ataupun blok baru, yaitu menggunakan yang sama sebagai tanda proses, yaitu persegi panjang. Oke, setelah program menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris, maka program akan melakukan proses penterjemahan kata ataupun akan mentranslate kata tersebut. Oke, setelah program berhasil untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka program akan menyimpannya ke dalam yang kita sebut kartu tadi, teman-teman. Setelah kartu dibuat yang berisikan kata dalam suatu bahasa dan juga hasil translate-nya, maka di sini program akan menanyakan apakah kita sebagai user itu ingin menyimpan kartu tersebut atau tidak. Otomatis di sini terjadi proses pengkondisian yang dimana kita di sini harus menggunakan bangun datar belah ketupat ya teman-teman. Atau di sini dituliskan diamond sebagai tanda decision ataupun pengkondisian. Oke, di sini program akan bertanya apakah user ingin menyimpan kartu tersebut atau tidak. Oke, di sini jika pengguna ataupun user ingin menyimpan kartu, maka kartu tersebut akan ditambahkan ke dalam suatu list ataupun daftar, yaitu disimpan ke dalam file eksternal. Nah, jika tidak, maka lanjut ke tahap proses selanjutnya, yaitu program akan bertanya kepada pengguna, apakah user atau pengguna itu ingin menambahkan kata yang akan ditranslatekan lagi ataupun tidak. Oke, di sini sebelum lanjut, saya berikan panah ke dalam masing-masing bangun datar agar tidak bingung. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, jika user ingin menambahkan kata, maka akan diarahkan ke bangun datar, yaitu yang bernama menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di sini terjadi perulangan. Jika user ataupun pengguna ingin menambahkan suatu kata yang akan ditranslate atau diterjemahkan, maka prosesnya akan mengulang ke bagian menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Begitu teman-teman.
Nah, jika tidak, maka dia akan ke proses selanjutnya, yaitu apakah user ataupun pengguna akan menyimpan kartu ke file eksternal ataupun tidak. Begitu teman-teman. Di sini langsung saja jika dia bernilai true ataupun ya, maka akan diarahkan ke bagian sini teman-teman. Jika tidak, maka terdapat kondisional baru lagi. Yang dimana kondisional terakhir itu apakah pengguna ingin menyimpan kartunya ataupun tidak. Nah, jika user ingin menyimpan kartu tersebut ke dalam file eksternal yang berekstensi txt tersebut, maka program akan menyimpannya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil dalam membuat flowchart untuk file yang pertama. Saya ulas kembali dari awal, yang dimana di sini kita menggunakan bangun datar oval untuk menandakan awalnya program. Kemudian program akan mendapatkan list kartu dari file eksternal yang ada. Jika belum terdapat file eksternal, maka program akan mengatakan bahwa masih ataupun terdapat 0 kata dalam list tersebut. Kemudian program akan menampilkan list kartu tersebut dari file eksternal yang berekstensi txt. Kemudian program akan menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, program akan melakukan proses penerjemahan dan program akan membuat kartunya. Ataupun kata tadi itu disimpan ke dalam kartu, kita namakan kartu saja. Nah, kemudian terjadi pengkondisional di sini, yang dimana jika user ingin menyimpan kartu, maka akan ditambahkan ke dalam file eksternalnya. Jika tidak, masuk ke proses selanjutnya, yaitu ke pengkondisian selanjutnya. Apakah user ingin menambahkan kata yang akan ditranslate? Jika iya, maka dia akan mengalir ke atas ataupun melakukan perulangan ke bagian inputan user saat menginputkan satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, jika tidak, maka program akan lanjut ke proses bagian apakah user itu ingin menyimpan kartunya ke file eksternal ataupun tidak. Nah, jika iya, maka program akan disimpan ke kartu file eksternal. Jika tidak, maka program akan berakhir. Begitu teman-teman. Di sini sudah saya tambahkan keterangannya dan saya rasa sudah cukup. Oke, itu untuk bagian yang file pertama, flowchart file pertama. Langsung saja kita lanjut ke file flowchart yang kedua. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat flowchart untuk file kedua. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Kita akan menggunakan bangun datar yang berbentuk oval tadi sebagai tanda awalnya alur dari flowchart ini. Kemudian di file yang kedua ini tadi kita sudah berhasil membuat file eksternal. Nah, di sini flowchart ataupun program akan mengecek apakah file eksternal tersebut sudah ada atau belum. File yang saya maksud itu adalah file yang berekstensi txt. Nah, jika belum, maka program akan berhenti ataupun exit. Jika sudah terdapat, maka kartu yang ada di file eksternal berekstensi txt itu akan diambil oleh program. Baik, langsung saja kita buat flowchart-nya. Oke, jika belum ada, maka program akan exit ataupun berhenti. Jika ada, maka kartu yang terdapat di dalam file eksternal tersebut akan diambil oleh program. Kemudian, nah pada file kedua ini, seperti yang sudah saya katakan bahwa terdapat game ataupun kuis yang dimana kata-kata yang sudah kita inputkan dalam file pertama
akan diulas ataupun direview ke dalam file yang kedua ini. Yang dimana misalkan kita tadi sudah menginputkan 4 kata dalam bahasa Inggris, nah di sini dimunculkan kata tersebut dan kita harus memberikan berupa inputan bahasa Indonesianya ataupun terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Nah, di sini saya menambahkan fitur seperti nanti pada akhir program akan memberi informasi bahwa kita berhasil menebak berapa jumlah kata tersebut dalam sekian detik menggunakan modul time. Nah, otomatis di sini program akan mengambil waktu ketika awal mulai. Langsung saja saya buat flow-nya menggunakan bangun datar persegi panjang. Oke, kemudian di sini program akan masuk ke bagian pengkondisian, yang dimana program akan mengecek apakah terdapat kartu ataupun kata yang tertinggal dalam list ataupun tidak. Begitu. Jika iya, maka user akan menebak kartunya. Nah, jika benar, maka program akan menghapus kata ataupun kartu tersebut. Dan jika tidak, maka dia akan berulang sampai di mana user itu menebakkan hasil terjemahan dengan benar. Oke teman-teman, sekali lagi saya jelaskan, ketika program sudah mengambil waktu ketika awal mulai menggunakan library time, program akan ngecek apakah terdapat kartu ataupun kata yang tertinggal dalam list. Nah, jika ada, maka user diwajibkan untuk menebak terjemahan dari kata tersebut sampai benar. Nah, jika jawabannya benar, maka kata tersebut akan dihapus dari list. Nah, jika jawabannya salah, akan melakukan perulangan sampai di mana user menjawab dengan benar. Begitu teman-teman. Kita lanjut, yang dimana jika ada awal pasti ada akhir juga, yang dimana di sini program akan mengambil waktu ketika user sudah berhasil dalam menerjemahkan kata yang tersedia dalam list. Nah, sebelum program selesai, di sini program akan menghitung durasi berapa lama sih pengguna ataupun user menerjemahkan beberapa kata yang sudah mereka inputkan dalam file yang pertama. Di sini program akan mengkalkulasikan dengan rumus yang dimana durasi akhir dikurangi dengan durasi awal. Sudah jadi untuk flowchart file yang kedua. Di sini saya akan ulas kembali yang dimana awal-awal itu program akan mulai, yang dimana program akan mengecek apakah file eksternal itu yang berekstensi txt sudah ada atau belum. Nah, file eksternal tadi yang berekstensi txt itu berisi list dengan kata yang kita inputkan awalnya dalam bahasa Inggris dan juga hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh program. Jadi dalam satu list bahasa itu terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris itu apa yang kita inputkan, dan untuk bahasa Indonesia itu adalah hasil terjemahan yang dilakukan oleh program. Nah, jika tidak ada file tersebut, maka program akan berhenti, yang otomatis kita harus memiliki file eksternal dengan ekstensi txt tersebut. Kita harus menginputkan beberapa kata dulu, baru file txt tersebut dapat dibuat oleh program. Nah, jika file eksternal ekstensi itu sudah ada, maka program akan mengambil kartu ataupun beberapa kata yang sudah ada dalam file eksternal tersebut. Kemudian di sini programnya akan mulai, yang dimana awal-awal itu program akan mengambil atau menandakan waktu mulai kita. Nah, jika terdiri ataupun tertinggal kartu dalam list, maka di sini proses program tebak-menebak akan dimulai. User diwajibkan untuk menebak
ataupun menerjemahkan kata yang sudah mereka inputkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sampai benar. Nah, jika jawabannya itu benar, maka kata ataupun kartu tersebut akan dihapus. Jika salah, maka akan berulang terus di sini perulangannya sampai dia menjawab benar. Nah, jika setelah itu, maka program akan mengambil waktu ketika user itu berhasil menerjemahkan semua katanya. Dan terakhir, program akan mengkalkulasikan berapa lama ataupun durasi kita dalam menerjemahkan beberapa kata dalam bahasa Inggris yang sudah diinputkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, program selesai. Nah, begitu untuk flowchart bagian baik itu file pertama ataupun kedua. Nah, jika kita sudah memiliki acuan ataupun alur dalam flowchart yang telah kita buat, di sini langsung saja kita dapat melakukan proses pengkodaan. Mari langsung saja kita melakukan proses pengkodaan di PyCharm. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di PyCharm. Langsung saja kita di sini akan membuat ataupun melakukan proses pengkodaan. Di sini teman-teman bisa mengklikkan bagian New Project untuk membuat project baru. Oke, Python project di sini merupakan nama filenya ataupun nama file bawaan dari si PyCharm-nya. Di sini saya akan ubah menjadi nama filenya itu adalah translator. Oke, di sini langsung saja kita buat ataupun langsung kita create. Oke, baik. Di sini langsung saja telah dibuat beberapa struktur folder yang ada di dalam project ini. Nah, pertama-tama di sini saya akan jelaskan kembali bahwa program ini itu akan terdiri dari dua file utama, yang dimana file pertama itu adalah untuk menambahkan kartu ataupun kata ke dalam daftar ataupun list tertentu. Nah, untuk file yang kedua itu adalah program untuk mempelajari kembali kartu yang sudah kita buat. Begitu simpelnya teman-teman. Di sini langsung saja saya buat untuk file yang pertama. Nah, di sini saya akan membuatnya dengan nama @flashcards.py ataupun ekstensi dari Python itu sendiri. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat file baru dengan nama @flashcards.py. Nah, pertama-tama saya di sini akan mengimpor ataupun menggunakan beberapa modul yang dibutuhkan, yaitu modul bernama async.io yang digunakan untuk menjalankan fungsi asinkron. Nah, selanjutnya itu ada modul bernama Google Trans untuk menerjemahkan kata, dan juga terdapat dua modul bernama OS dan juga AST untuk mengelola file dan memproses data dari kartu ataupun kata yang tersimpan. Langsung saja di sini saya akan melakukan proses import. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk mengimportnya beberapa modul. Nah, modul-modul ini itu merupakan fondasi utama dari program kita ini, teman-teman. Yang dimana modul bernama translator itu adalah modul ataupun kelas utama dari Google Trans, yang dimana dilakukan untuk melakukan penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, sedangkan modul bernama AST itu akan membantu kita dalam mengubah teks dari file menjadi list dalam Python, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat beberapa variabel global, yang dimana variabel global itu dapat kita akses baik itu di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Yang dimana di sini saya akan membuat 3 variabel global, yaitu yang pertama adalah variabel translator sebagai objek penerjemahnya, kemudian variabel bernama cards yang dimana sebagai daftar ataupun list kartu, dan yang terakhir adalah variabel bernama file name untuk nama file tempat kartu disimpan yang berekstensi txt yang sudah saya katakan sebelumnya. Langsung saja di sini saya buat. Oke, baik. Di sini saya sudah berhasil dalam membuat variabel global, yang dimana translator itu adalah objek penerjemah. Di sini kita memanggil fungsi translator yang ada di dalam modul Google Trans ini. Kemudian saya juga membuat list dengan nama
variabel cards, yaitu list kosong untuk menyimpan cards ataupun kata dalam suatu bahasa sebelum diterjemahkan. Dan yang ketiga ada variabel bernama file name, yaitu nama file untuk kita menyimpan ke dalam file eksternal, yaitu baik kata yang sebelum diterjemahkan ataupun setelah diterjemahkan. Nah, di sini teman-teman melihat terdapat error ataupun underline berwarna merah di bagian Google Trans dan juga Translator. Mengingat bahwa Google Trans ini adalah salah satu modul ataupun library eksternal. Nah, di sini kita perlu untuk menginstalnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, dalam PyCharm kita dapat mengunjungi terminal untuk menginstal modul ataupun library. Di bagian kiri kanan, maksud saya kiri bawah terdapat terminal ataupun teman-teman dapat menggunakan shortcut Alt F12. Langsung saja kita buka terminalnya. Di sini sudah terbuka terminal di bagian VENV. Ini adalah singkatan dari Virtual Environment, yang dimana ini itu merupakan suatu direktori kerja kita, teman-teman. Di sini langsung saja saya akan menginstal modul ataupun library eksternal bernama Google Trans dengan cara mengetikkan pip spasi install spasi Google Trans. Oke, di sini masih terdapat proses instalasi untuk dari modul Google Trans. Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.14 dan untuk library dari Google Trans ataupun Translator sendiri saya menggunakan versi terbaru. Jika saya tidak salah menggunakan versi 4.2. Nah, jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa mengunjungi dokumentasi resmi dari library ataupun modul Google Trans. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, di sini sudah berhasil bahwa kita sudah berhasil menginstal beberapa package ataupun modul dari Google Trans. Nah, di sini sudah tidak ada error apa-apa. Langsung saja kita minimize terminalnya. Oke, nah file name ini itu kita akan gunakan nantinya ke dalam beberapa fungsi untuk membaca dan menulis daftar kartu ke dalam file eksternal. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah fungsi, yang dimana fungsinya itu pertama-tama saya akan membuat fungsi untuk mentranslate kata itu, teman-teman. Langsung saja di sini saya buat fungsinya. Nah, fungsinya itu kita buat secara asinkron, yang dimana kita menggunakan library ASC/NC/IO ini, teman-teman. Nah, sebagai informasi tambahan juga, jika teman-teman menggunakan versi Python 3.12, teman-teman tidak perlu menggunakan metode asinkron ini. Teman-teman langsung saja dapat membuat fungsi dengan metode biasanya, seperti def, nama fungsi, parameter, dan isinya apa gitu. Nah, dikarenakan saya menggunakan versi Python 3.14 dan juga menggunakan modul Google Trans terbaru, setelah saya baca di mana kita harus menggunakan fungsi asinkron untuk membuat fungsi. Oke, nah di sini fungsinya itu akan saya beri nama translate word, yang dimana fungsinya itu adalah fungsi untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara asinkron tadi, dan juga menangani kemungkinan error seperti koneksi internet ataupun kegagalan pengambilan API dari si library Google Trends itu. Mari langsung saja kita buat. Nah, dapat teman-teman lihat di sini saya sudah berhasil dalam membuat fungsi bernama translate word dengan metode synchronous. Oke. Di sini saya menggunakan blok try dan juga except, yang dimana tujuannya adalah agar jika proses penerjemahan gagal, program tidak berhenti, melainkan langsung menggunakan kata asli sebagai hasil terjemahan cadangan. Nah, dikarenakan kita mengambil data ataupun mengambil API dari library Google Trans, jadi terdapat mungkin beberapa kata yang belum ada di dalam listnya. Nah, di sini saya menggunakan try dan except jika
andaikan proses penerjemahan gagal itu baik koneksi internet ataupun pengambilan API gagal, maka programnya tidak akan berhenti, melainkan memberikan pesan gagal menerjemahkan kata apa, yang dimana hasil terjemahannya itu akan digunakan menggunakan kata asli. Begitu teman-teman. Nah, di sini itu untuk hasil terjemahannya saya simpan dalam variabel result, yang dimana mengambil dari fungsi translator itu sendiri menggunakan parameter translate, yaitu source untuk bahasanya, bahasa awalnya itu adalah bahasa Inggris, untuk bahasa tujuan atau destination-nya adalah bahasa Indonesia, dengan dua huruf kunci, EN untuk English dan ID untuk Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membuat fungsi yang dimana untuk membaca file kartu jika sudah ada. Nah, fungsi ini itu digunakan sebagai penanganan error jika filenya itu rusak ataupun kosong. Nah, untuk fungsinya di sini saya akan namakan retrieve cards from file. Langsung saja kita buat fungsinya di sini, teman-teman. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat fungsi kedua bernama retrieve cards from file, yang dimana fungsi ini itu akan membuka file bernama flashcards.txt, yang dimana kemudian dia akan membaca isinya lalu mengubahnya menjadi list Python dengan fungsi ast.literal_eval dari isi konten, yang dimana isi konten ini tersebut adalah kita menggunakan fungsi read ataupun fungsi membaca file eksternal yang ada. Nah, jika ada error, programnya itu hanya menampilkan peringatan berikut dan membuat daftar kosong agar tetap bisa lanjut. Jadi di setting list bernama card itu adalah list kosong. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat fungsi untuk menampilkan daftar kartu yang sudah ada di file tadi. Nah, di sini saya akan membuat nama fungsinya itu adalah display cards. Langsung saja di sini saya buat fungsinya. Oke, di sini saya sudah berhasil dalam membuat fungsi bernama display cards untuk menampilkan kartu ataupun beberapa kata yang sudah ada. Nah, fungsi ini itu hanya mencetak jumlah kartu dan juga menampilkan setiap pasangan kata satu persatu agar pengguna ataupun usernya bisa melihat isi daftar. Yang dimana di sini itu card 0 itu adalah kata yang kita inputkan ataupun yang belum kita translatekan, yaitu kata dalam bahasa Inggris, dan yang card 1 ini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang sudah kita translatekan, yang dimana kita sudah membuat fungsi untuk mentranslatekannya itu adalah di dalam fungsi asynchronous translate word. Begitu teman-teman. Nah, berikutnya di sini saya akan membuat fungsi yang dimana fungsinya itu pengguna bisa memasukkan kata baru dan programnya itu akan menerjemahkan secara otomatis. Nah, fungsinya di sini saya akan beri nama create new card. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil dalam membuat fungsi untuk dalam proses penggunaan. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil dalam membuat
Nah, fungsi bernama create new card yang dimana pengguna itu bisa memasukkan kata baru, lalu program akan menerjemahkannya secara otomatis. Nah, bagian ini itu memastikan bahwa input tidak boleh kosong. Lalu program akan memanggil fungsi translate word untuk menerjemahkan kata tersebut. Setelah itu, program akan menanyakan apakah pengguna itu ingin menyimpan kartu tersebut ke daftar ataupun list yang ada ataupun tidak. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat fungsi, yang dimana fungsinya itu berguna untuk menyimpan semua kartu itu ke file eksternal setelah selesai ditambahkan ataupun dimasukkan. Nah, fungsinya itu akan saya buat dengan nama save cards to file. Langsung saja kita buat. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat fungsinya, yang dimana fungsi ini itu akan membuka file bernama flashcards.txt dalam mode tulis ataupun write dan menyimpan semua kartu yang di dalamnya itu ke dalam bentuk teks. Nah, jika gagal akan muncul pesan error agar pengguna ataupun user tahu penyebabnya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat beberapa fungsi, yaitu fungsi save cards to file, create new card, display cards, retrieve cards from file, dan juga translate word. Nah, di akhir di sini saya akan membuat fungsi main ataupun fungsi utamanya. Nah, terakhir saya akan membuat fungsi main yang dimana untuk menjalankan semua prosesnya. Nah, program ini itu akan membaca kartu yang ada, menampilkan daftarnya, lalu mengizinkan user ataupun pengguna menambahkan kartu baru. Langsung saja di sini saya buat. Oke teman-teman, di sini fungsi main tersebut akan memanggil semua bagian yang sudah dibuat dan akan menjalankan program hingga pengguna memilih keluar. Nah, file yang kita buat pertama dengan nama file add_flashcards.py sudah selesai. Selanjutnya, mari kita lanjut ke file kedua. Nah, di sini kita akan menamakannya studyflashcards.py. Langsung saja kita buat file keduanya. Nah, file kedua ini itu memiliki fungsi, yaitu mempelajari kartu yang sudah kita buat. Nah, nantinya kita sebagai pengguna atau user akan diminta untuk menebak ataupun menerjemahkan dari kata bahasa Inggris secara acak yang sudah kita inputkan sebelumnya. Langsung saja di sini seperti sebelumnya saya akan mengimport beberapa modul yang dibutuhkan. Oke, di sini saya sudah berhasil dalam mengimport 4 library, yaitu adalah library OS untuk memeriksa file, AST untuk membaca data kartunya, random untuk mengacak urutan kartu, dan juga yang terakhir adalah time untuk menghitung waktu dalam kita menerjemahkan ataupun dalam waktu kita belajar. Nah, langsung di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama filename yang dimana saya akan membuat nama file yang sama seperti sebelumnya agar program ini itu akan membaca daftar kartu yang sama pada file yang pertama tadi. Oke, selanjutnya seperti tahapan yang awal tadi, saya di sini akan membuat sebuah fungsi baru, yang dimana fungsinya itu akan memeriksa apakah file kartu itu sudah ada atau belum. Nah, jika belum, programnya itu akan berhenti dan meminta pengguna untuk membuat kartu terlebih dahulu, atau dapat dikatakan harus menjalankan program yang pertama tadi. Nah, di sini saya akan membuat langsung saja fungsinya.
Oke, saya sudah berhasil membuat fungsinya. Dengan cara ini, pengguna itu tidak akan mengalami error jika mencoba melaksanakan atau menjalankan program kedua ini sebelum membuat kartu ataupun sebelum menjalankan file pertama tadi. Nah, selanjutnya fungsi yang bernama retrieve card from file pada file sebelumnya itu akan membaca isi file kartu dan juga menampilkannya sebagai list Python. Langsung saja di sini kita buat fungsinya. Fungsi retrieve cards from file ini memastikan bahwa file itu benar-benar ada dan bisa dibaca. Nah, jika gagal, program akan berhenti agar tidak menampilkan data kosong ataupun list kosong. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah fungsi lagi, yaitu saya akan beri nama quest cards, yang dimana fungsi ini itu adalah bagian kuis berlangsung, yang dimana pengguna harus menerjemahkan arti dari setiap kata secara acak. Langsung saja kita buat. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat fungsi dalam menebak katanya, yang dimana ketika panjang dari kata itu lebih dari 0, maka di sini program akan melakukan random, pengambilan angka random dari 0 sampai panjang data dikurangin 1, dikarenakan kita mengingat bahwa list itu dimulainya dari 0. Nah, di sini sudah ada ketetapannya bahwa kata dalam bahasa Inggris itu adalah indeksnya 0 dalam list cards, sedangkan untuk kata dalam bahasa Indonesia itu adalah indeksnya 1 dalam list cards. Begitu dia, teman-teman. Nah, di sini terdapat variabel bernama answer wow, yang dimana inputnya itu akan menerima inputan berupa jawaban dari user ataupun terjemahan yang user akan inputkan. Nah, di sini ada kondisional yang dimana jika jawaban sebenarnya itu sama dengan jawaban inputan user, maka program akan memberi informasi bahwa jawaban tersebut benar dan akan menghapus kata ataupun kata tersebut ataupun kartu tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, jadi setiap kali pengguna menjawab benar, kartunya akan dihapus dari list. Nah, jika salah, kartu akan tetap ada dan akan muncul lagi nanti sampai user ataupun pengguna menjawab dengan benar. Nah, terakhir saya akan membuat bagian utamanya untuk menjalankan seluruh proses dalam file kedua ini berhasil. Oke. Oke, baik teman-teman. Di sini kita sudah berhasil dalam membuat kedua file yang bernama addFlashcards.py dan juga studyFlashcards.py. Saya ulas sekali lagi untuk bagian file addFlashcards.py. Di sini simpelnya itu file yang berfungsi untuk menerima ataupun mendapatkan kata berupa kartu yang akan ditranslatekan. Nah, kemudian file ini itu berkorelasi dengan file yang kedua, yang dimana file yang kedua ini adalah file untuk mengulas kembali mengenai translatean kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam file sebelumnya. Singkatnya itu studyflashcards.py itu adalah file kuis tebak-tebakan untuk kita merecall ataupun mengingat kembali kata-katanya. Nah, begitu teman-teman. Oke, di sini terdiri dari beberapa fungsi yang dapat kita panggil nantinya dalam fungsi main. Oke, langsung saja di sini kita coba ya teman-teman. Baik dari kedua file, langsung saja kita run bagian addFlashcards.py. Langsung di sini saya run.
Oke, di sini terdapat informasi list kartu sementara berisikan 0 cards. Oke, di sini saya kurang menambahkan spasi. Langsung saja di sini saya ubah dulu teman-teman. Oke, di sini sesuai flowchart yang kita buat, di mana program akan memberi informasi bahwa kartunya itu ada berapa di dalam file flashcard.txt ini. Nah, dikarenakan file flashcard.txt ini belum tergenerate, maka dia akan mengatakan berisikan 0 kartu. Nah, di sini kita langsung ke bagian utamanya yang dimana kita harus menginputkan satu kata dalam bahasa Inggris. Di sini misalkan saya akan memasukkan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Misalkan yang pertama itu adalah table ataupun meja. Di sini program mengatakan mencoba menerjemahkan table, yaitu inputan kita tersendiri. Kemudian terdapat tabel yang dimana untuk indeks ke-0 itu adalah inputan kita berupa kata dalam bahasa Inggris, dan untuk indeks pertamanya yaitu adalah hasil translatannya. Nah, di sini terdapat pertanyaan dari program, apakah kita ingin menyimpan kartu? Y untuk yes, N untuk no. Kita misalkan di sini yes. Oke, di sini program akan bertanya apakah kita akan menerjemahkan kata lain ataupun tidak. Di sini saya akan menerjemahkan kata lain semisal chair ataupun kursi. Ya, di sini langsung tergenerate tabelnya, terdiri dari dua indeks, yaitu indeks pertama atau indeks ke-0, yaitu adalah kata dalam bahasa Inggris yang kita inputkan. Kemudian indeks pertama itu adalah hasil translatannya. Oke, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Ya. Oh ya, mohon maaf, sepertinya di sini belum terlalu rapi. Nanti kita rapikan kembali ya teman-teman. Yang penting alur programnya sudah jadi dan benar. Oke, di sini untuk terakhir saya akan menerjemahkan kata lain. Jadi di sini kita akan menerjemahkan 3 kata teman-teman. Oke, satu kata terakhir dalam bahasa Inggris mungkin baterai. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Saya akan menyimpan kartu ini, namun saya tidak ingin menerjemahkan kata lain. Oke, jika di sini kita tidak ingin menerjemahkan, maka program akan memberikan output berupa tuple, yaitu beberapa kata yang sudah kita inputkan dan hasil translate-nya, yaitu table yang kita inputkan memiliki arti meja dalam bahasa Indonesia, chair memiliki arti kursi, battery memiliki arti baterai. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan dari programnya, apakah kita ingin menyimpan semua kartunya itu ke file eksternal. Nah, jika di sini kita menginputkan Y, maka otomatis file bernama flashcard.txt akan tergenerate di sini, teman-teman. Langsung saja kita inputkan Y. Ya, seperti yang sudah saya bilang, teman-teman. Di sini file bernama flashcard.txt langsung tergenerate, ya, teman-teman. Nah, di sini informasinya juga ada menyimpan kartu ke file, program selesai. Jika kita buka filenya, nah di sini terdapat list dari kata yang telah kita inputkan dan hasil terjemahannya. Itu dia teman-teman. Nah, flashcard.txt ini akan disimpan ke dalam folder project kita ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi untuk file yang kedua. Langsung saja kita run untuk yang kedua ini teman-teman. Oke, di sini saat kita menjalankan program pertama kali, terdapat informasi bahwa kita memiliki 3 kartu untuk ditebak, yang dimana kita sudah menginputkan sebanyak 3 kartu ataupun 3 kata sebelumnya, yaitu chair, table, dan juga battery. Oke. Nah, di sini langsung terdapat keterangan kita memiliki 3 kartu, dan di sini program akan jalan ataupun kuisnya akan jalan. Nah, kita harus mengklik enter untuk memulai. Langsung saja di sini saya demonstrasikan. Oke, terdapat error. Oke, maaf.
Di sini saya terdapat kesalahan dalam menuliskan bagian pengambilan kata dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesianya. Harusnya menuliskannya dengan cara berikut, teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman sudah lihat barusan, di mana kita itu ditanyakan kembali ataupun kita ditugaskan untuk menerjemahkan bahasa kata dalam bahasa Inggris yang sudah kita inputkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan gitu, teman-teman. Oke, semisalkan di sini saya ulangi lagi deh, teman-teman. Semisalkan di sini kita analogikan bahwa kita tidak memiliki kata ataupun kartu dalam file eksternal bernama flashcards.txt ini, teman-teman. Oke, nah jika kita menjalankan file kedua yang bernama studyflashcards.py ini, maka ada informasi bahwa tidak ada kartu yang tersedia. Harap buat yang pertama. Jadi kita disuruh untuk membuat list kartu tadi, teman-teman. Di sini langsung saja kita run dari file yang pertama. Oke, di sini misalkan kita menambahkan bahasa Inggris beberapa kata ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil dalam menginputkan beberapa kata dalam bahasa Inggris, yaitu ada pen, laptop, garden, bag, dan juga phone. Di sini saya menginputkan 1, 2, 3, 4, 5 kata ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin menyimpan semua kartunya ke dalam file eksternal berekstensi txt tadi. Oke, sudah langsung tergenerate di sini ya, teman-teman. Langsung saja kita run file yang kedua tadi, file tebak-tebakan ataupun kuisnya. Oke, di sini saya coba menginputkan jawaban yang salah, maka terdapat output jawaban tidak tepat. Jawaban benar adalah telepon. Jadi dikasih tahu jawaban benarnya dan kita harus mengulanginya lagi, teman-teman. Dan waktu tetap berjalan di sini, teman-teman. Oke, di sini kita berhasil menebak seluruh kartu ataupun kata dalam 27 detik. Dan di sini program selesai. Sekali lagi mohon maaf apabila di sini masih terdapat format ataupun kurang spasi ya, jadi terlihat kok tidak rapi. Nanti saya segera rapikan kembali, teman-teman. Baik, sekian saja untuk proyekan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.